Assalamualaikum Bro Nanses di channel Abi Wahyu. Masih dalam penjurian MTQN Politekkes Kemenkes Politekkes Jakarta 2. Oke, berkenaan dengan perlombaan yang kelima, yaitu poster ya. Oke, baik, ini dia yang nomor 3 yang lolos dari sekian banyak karya, lalu yang lolos ini 6, nah ini karya yang ketiga. Ini kriteria penilaiannya yang nomor 4 dan poin 2 dan poin 4 dari Abi. Oke, Abi bacakan karya ini ya, kriteria penilaiannya. Baik. Poin 2, format poster ya, kesesuaian karya dengan tema. 7. Abi beri nilai 7, terpenuhi tema generasi Quran dan ukhuwah, namun belum ada tema prestasinya. Jadi di tema itu kan ada prestasi. Nah ini tidak ditampilkan gitu. Di dalam poster ini tidak ditampilkan. Yang B, kerangka teori dan kerangka konsep. Poinnya 7. Kerangka teori dan konsep memainkan ruang kosong. Baik sekali ya. Jadi ya dimainkan ruang kosongnya, white space. Oke. Keunikan karya, yang C, keunikan karya Abi beri 7, elegan ya, ini elegan. Yang ditunjukkan justru dari warna hitam dan emas, yang biasanya elegan terlihat di warna putih. Oke. Poin 4, yang A, penyampaian pesan atau komunikasi dalam karya poster. Abi beri nilai 4, fokus dan terlihat. Yang B, poster yang dibuat dimengerti oleh pembaca. Oke, Abi beri nilai 4. Image yang dipakai sebagai simbol generasi Quran dan ukhuwah sangat mudah dibaca. Oke, yang C, poster mampu menarik perhatian pembaca. Abi beri nilai lagi 4. Oke, pemilihan simbol image untuk memperkuat pesan dan penggunaan white space yang membuat nyaman di mata, menghasilkan daya tarik tersendiri. Ya, itu dia kriteria penilaian dari Abi, lalu digabung nilainya dengan poin-poin nilai dari Bang Adi Rahmat, baru totalnya membuat karya ini lolos menjadi 6 yang terpilih dan masuk final dan mempresentasikannya di depan kami sebagai juri. Baik, ini presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Salawat dan salam yang abadi dan sempurna kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja perkenalkan, nama saya Fadila Asadi, perwakilan dari Politekkes Kemenkes Aceh dengan gambar lomba poster. Program studi saya adalah teknologi laboratorium medik. Langsung saja di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari karya poster saya dengan tema yang berjudulkan membangun generasi Qurani dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Baiklah, di poster ini saya mengambil 2 kata kunci. Yang pertama itu adalah generasi Qurani dan yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah. Generasi Qurani. Generasi Qurani merupakan salah satu peran yang penting bagi agama kita, agama Islam. Karena apa? Karena generasi Qurani ini diibaratkan sebagai tongkat estafet, yang dimana tongkat ini yang membawa arah agama kita di masa yang mendatang. Lantas, siapakah generasi Qurani itu? Ya, siapa lagi kalau bukan kita, khususnya mahasiswa saat ini. Bagaimana kita membentuk sebuah generasi Qurani tersebut? Generasi Qurani tidak bisa kita bentuk dengan sendiri-sendiri, melainkan dengan berkelompok atau seperti majelis, yang dimana dengan kita membentuk suatu kelompok atau persaudaraan Islami yang disebut juga dengan kata kunci yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah, maka
semakin mudah kita untuk membentuk generasi Qurani ke depannya. Langsung saja di sini untuk latar belakang atau background dari poster saya, di sini saya mengambil nuansa berwarna gelap atau berwarna hitam, yang dimana sini bermakna warna gelap itu lebih terkesan estetik, klasik dan elegan. Dan di makna lainnya, mengapa saya mengambil warna gelap ini? Karena apa? Karena setiap manusia memiliki masa lalu yang gelap. Selanjutnya di sini saya mengambil foto atau elemen itu kita tahu kita baca Al-Quran, di mana yang seperti kita ketahui Al-Quran merupakan pedoman kita umat Islam, di mana di situ tercantum banyak sekali cara kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Yang kedua, di sini saya ada mengambil elemen bulan sabit dan bintang, di mana bulan sabit dan bintang itu adalah gambar kemuliaan Islam yang sering kita jumpai di dekorasi masjid seperti rumah masjid atau di dalam masjid, di mana di dalam masjid itu merupakan tempat sasaran kita untuk belajar Al-Quran. Dan di sini saya mengambil sebuah kutipan hadis dari hadis riwayat Bukhari nomor 4639, yang dimana begini, sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Di mana di sini kita bisa kaitkan langsung dengan gambar yang ada di atas. Kebetulan sekali gambar foto ini adalah merupakan gambar yang saya ambil dari kawan saya langsung, yang menjadi model untuk foto saya. Yang dimana sini terlihat untuk gambar yang di atas itu ada gambar sekumpulan majelis atau perkumpulan, yang dimana terlihat seorang ustazah atau guru atau teman-teman yang sudah mengajari dan belajar Al-Quran. Maka dapat kita lihat dari proses belajar mengajar ini, dengan kata lain di sini sudah terbentuk hubungan ukhuwah Islamnya. Dengan kita belajar dan mengajari Al-Quran itu timbullah hubungan persaudaraan yang Islami. Selanjutnya untuk gambar foto yang di bawah itu juga adalah foto kawan saya sendiri, di mana di situ terlihat persaudaraan yang sedang memegang Al-Quran juga. Dan untuk kesimpulan dari foto saya ini, selanjutnya itu ada di sini saya ada mengambil beberapa elemen warna, yaitu bernuansa berwarna emas seperti berwarna Al-Quran yang di atas, yang dimana warna emas itu sendiri memiliki makna kemakmuran, kemenangan dan kemewahan. Jika kita gabungkan dari semua poster ini atau elemen yang ada di poster saya ini adalah setiap orang yang memiliki masa lalu yang kelam atau yang buruk di masa lalunya, jika dia ingin memperbaiki perilaku dia atau cara hidup dia dengan cara membentuk sebuah ukhuwah Islamiyah, di mana ukhuwah Islamiyah itu akan membentuk generasi Qurani untuk kedepannya. Bukan tidak mungkin dia akan seperti berwarna emas pada judul atau elemen lain yang berwarna emas itu. Bukan tidak mungkin dia akan kedepannya menjadi kemenangan atau kemakmuran di masa mendatang. Selanjutnya mungkin cukup sekian untuk hasil presentasi poster saya. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat, dan terima kasih kepada yang telah mendengarkan saya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Fadilah Astari ya. Ini dari Aceh, jauh banget ya, masya Allah. Bisa nyampe Jakarta. Karena poster ya, karena desain grafis baik. Masya Allah. Ini satu di antara yang karyanya saya angkat topi juga ya. Ini semuanya pesertanya penilaian dari juri yang dari poin 1 sampai 4 diberitahu gak sama panitia? Belum ya? Oh enggak ya? Oh iya. Kenapa? Oh iya ya.
Jadi di penilaian, kebetulan ini kan ada 5 penilaian ya, dari panitia itu ada 5 penilaian. Yang pertama orisinilitas karya, ya orisinal ya, karya yang orisinal. Terus yang kedua adalah format poster. Format poster dibagi 3: kesesuaian karya dengan tema, kerangka teori dan kerangka konsep, lalu keunikan karya. Lalu yang ketiga isi dibagi 3 juga, bagaimana struktur gambar yang ada di dalam poster, komposisi gambar, warna dan tata letak objek dan gambar, lalu keindahan garis miring sisi artistik penyajian visual. Yang keempat kualitas poster dibagi 3 juga. Lalu penyampaian pesan atau komunikasi dalam karya poster. Yang B-nya poster yang dibuat dimengerti oleh pembaca. Yang C, poster mampu menarik perhatian pembaca. Lalu yang kelima presentasi yang sekarang. Nah, yang presentasi juga dibagi 3: kepercayaan diri saat presentasi, kesesuaian isi pembicaraan dengan isi poster, kualitas garis miring kemenarikan isi presentasi. Baik, jadi udah tahu ya penilaiannya. Di dalam penilaian saya menilai di poin 2 dan poin 4, format poster dan kualitas poster. Jadi di situ ada kesesuaian karya dengan tema, kerangka teori, kerangka konsep, keunikan karya, lalu kualitas posternya, penyampaian pesan, poster dibuat dimengerti, poster mampu menarik. Nah, ini menarik. Jadi saya di penilaian itu saya katakan ini poster menarik gitu. Karena apa? Ini konsepnya elegan memang. Terus white space-nya dapat ya, ruang kosongnya dapat, terus margin tab-nya juga dapat. Terus saya bilang ini menariknya karena elegan itu biasanya putih, tapi ini elegannya hitam, lalu semakin elegan dengan emas, goldnya ini ya, ini cakep. Jadi dapat semua. Dan yang terpenting adalah ketika kita mendesain, desainnya itu nyaman di mata, nyaman juga. Kayak yang tadi nyaman, ini juga nyaman gitu mata. Itu penting sekali. Jadi nggak aut-autan, kagak jelimet gitu ya. Jadi ketika mata ngelihat, dapat di temanya, dapat di ukhuwahnya, ya, dapat di pembelajarannya juga dapat. Jadi generasi Qur'annya dapat, ukhuwahnya dapat. Cuman itu lagi yang satu tema ini nggak muncul prestasinya. Baik, tadi disebutkan ukhuwah dahulu, lalu generasi. Kalau menurut saya pribadi generasi dulu ya, halakoh dulu, ini lingkaran dulu, baru dia dapat ukhuwahnya gitu. Ya ini tapi beda pandangan nggak apa-apa ya. Jadi presentasinya begitu, tapi nggak apa-apa. Lalu dalam mempresentasikan ini juga hafal ya, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamah ya. Nah ini juga bagus. Terus apalagi ya, dapat ya itu tadi karena mungkin akhwat ya yang buat jadinya nggak ada ikhwan. Kebetulan jurinya ikhwan. Jurinya juga bukan dua-duanya. Iya. Ya baik, apalagi nih kira-kira yang bisa ditambahin. Sebagai desainer saya ya memegang satu kata-kata, yaitu behind the gun. Artinya apa? Apapun toolsnya, mau Canva, mau Corel Draw, Photoshop segala macam, yang penting orang di belakangmu. Pisau dapur bisa berguna bagi ibu-ibu rumah tangga, tapi bagi pembunuh itu bilang. Baik, ini cakep banget desainnya. Syukran ya, terima kasih pada Fadilah. Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia hasil presentasinya, baik sekali ya.
Dan lihat sendiri ya, ini Abi yang paling suka penggunaan white space-nya ya. Walaupun kalau misalnya Abi masukkan ke dalam aplikasi lalu dilihat marginnya segala macam, mungkin ya lewat-lewat dikit lah, tapi kelihatan enak di mata gitu ya. Oke, ya mudah-mudahan ini jadi juaranya gitu kan. Baik, itu dari Aceh ya. Masya Allah, jauh-jauh. Jadi berbagai daerah. Baik, itu aja. Semoga manfaat bagi kita semua, terutama bagi Abi. Ya, ya tentunya keep on faedah. Tetap bermanfaat. Wassalamualaikum.